Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Arista, NIM T2018-2088. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan materi tentang faktor penyebab korupsi. Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku maupun dari luar pelaku. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Dengan kondisi itu, hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian terpaksa korupsi kalau sudah menjabat. Nah, dengan banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, apabila disederhanakan, penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari dalam diri pelaku. Dan sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar atau dari luar diri pelaku. Faktor internal penyebab korupsi. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat diperinci menjadi dua, yaitu satu, aspek perilaku individu, dan yang kedua yaitu aspek sosial. Aspek perilaku individu terdiri dari satu, sifat tamak atau rakus manusia. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam ini yang datang dari dalam diri sendiri yaitu sifat tamak dan juga rakus. Seperti yang dikatakan oleh Syarbani, bahwa korupsi berkaitan dengan kegiatan umum yang merugikan kepentingan umum atau publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kemudian menurut Nur Syam, dalam Kemendikbud tahun 2011 bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Kedua yaitu moral yang kurang kuat. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung tergoda untuk melakukan korupsi. Dan moral yang kurang kuat itu salah satu penyebabnya adalah lemahnya pembelajaran agama dan juga etika. Menurut Kamus Purwadarminta, etika adalah ilmu pengetahuan tentang aset-aset akhlak, yaitu ilmu yang mengajarkan manusia bagaimana seharusnya hidup sebagai orang yang bermoral. Sedangkan etika merupakan ajaran tentang norma tingkah laku yang berlaku dalam suatu lingkungan kehidupan manusia. Seseorang yang menjunjung tinggi etika atau moral dapat menghindarkan perbuatan korupsi, walaupun kesempatan itu ada. Tetapi, jika moralnya tidak kuat, bisa tergoda oleh perbuatan korupsi, apalagi ada kesempatan. Dan yang ketiga yaitu gaya hidup yang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Seperti yang dikatakan oleh Yamamah dalam Kemendikbud 2011, ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka memaksa terjadinya permainan uang dan juga korupsi. Yang keempat yaitu penghasilan yang kurang mencukupi. Menurut teori Goni dari Jack Bologni, korupsi disebabkan oleh salah satu faktor atau lebih dari keserakahan kesempatan, kebutuhan, dan kelemahan hukum. Adanya tuntutan kebutuhan yang tidak seimbang dengan penghasilan, akhirnya seorang pegawai yang bersangkutan akan keserakahannya melakukan tindak pidana korupsi. Yang kelima yaitu kebutuhan hidup yang mendesak. Dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, diantaranya dengan melakukan korupsi.
Yang keenam yaitu malas atau tidak bekerja. Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat atau disebut dengan malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan juga cepat, di antaranya yaitu melakukan korupsi. Dan yang terakhir yaitu ajaran agama yang kurang diterapkan. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Agama apapun melarang tindakan korupsi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa korupsi masih berjalan dengan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan. Yang kedua yaitu aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk melakukan korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Emil Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral adalah netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aslin NIM T 2018-2104. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa faktor-faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Nah, jadi faktor eksternal ini lebih condong terhadap pengaruh dari luar ya teman-teman, dan bisa kita lihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nah, di sini maksudnya masyarakat tidak sadar, mereka tidak menyadari bahwasanya ketika korupsi itu dilakukan, maka akan ada korban serta akan ada yang dirugikan gitu. Jadi mereka tidak sadar siapa yang dirugikan dan siapa yang akan menjadi korban. Meskipun sejatinya korupsi ini bisa dicegah ya. Korupsi ini bisa dicegah dengan cara apa? Dengan cara mereka, para masyarakat ikut andil dalam pencegahan korupsi tersebut. Ketika mereka sudah paham, ketika mereka sudah ikut andil dalam pencegahan korupsi tersebut, maka mereka akan sadar bahwa mereka sendiri yang akan rugi, mereka sendiri yang akan menjadi korban ketika korupsi itu dilakukan. Seperti itu. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah aspek ekonomi. Sudah kita ketahui ya teman-teman bahwasanya aspek ekonomi ini sangat berpengaruh bagi tindakan korupsi. Karena apa? Maksudnya aspek ekonomi ini kan pendapatan yang sedikit, pendapatan yang kurang, pendapatan yang tidak mencukupi. Jadi mereka yang merasa pendapatannya masih sedikit, mereka berpikir mereka perlu menambah pendapatannya. Namun sayangnya cara mereka salah untuk menambah pendapatannya. Mereka menggunakan jalan korupsi seperti itu. Nah, kemudian aspek yang ketiga adalah aspek politis. Nah, aspek politis ini terjadi sebab kepentingan politik dalam mempertahankan dan meraih kekuasaan. Nah, di sini sudah banyak kita ketahui ya ketika money politik terjadi saat pemilihan kepala desa misalnya. Nah, sudah kita ketahui bahwasannya mencalonkan diri sebagai kepala desa atau yang lainnya itu butuh biaya yang banyak ya teman-teman. Nah, jadi ketika mereka terpilih, mereka akan tertarik untuk melakukan perilaku korupsi supaya uang mereka kembali, sampai uang mereka kembali seperti itu. Jadi itu sebagian dari aspek politis. Nah, kemudian yang terakhir ada aspek organisasi. Nah, maksudnya di sini adalah kurang adanya keteladanan dari pemimpin serta tidak ada atau lemahnya kultur organisasi yang mencegah terjadinya korupsi. Nah, kemudian di sini juga kurang memadainya sistem pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang benar. Dan di sini juga lemahnya sistem manajemen dan lemahnya pengawasan. Nah, jadi itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya korupsi, terhadap terjadinya tindakan korupsi. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi adalah beberapa faktor-faktor eksternal yang menjadi
sebab terjadinya korupsi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.